Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Selamat datang di materi pembelajaran fisika tentang gaya. Kita mulai. Tugas ini disusun oleh saya, Elsiani Vita Cornelius, NIM 1801050051, untuk memenuhi tugas pengembangan multimedia pembelajaran fisika. Kita lanjut. Di sini ada pilihan menu. Jadi yang pertama kita pilih dahulu profil penulis. Di sini biodata penulis. Nama saya Elsiani Yuvita Cornelius, biasa dipanggil Elsi. Lahir di Sabu Lobohede 28 April 2000. Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Pasangan suami istri. Pasangan suami Franky Paul Cordelan di sebuah universitas ternama di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yaitu Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika Semester 5. Di Kupang saya tinggal dengan keluarga di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulava, Kabupaten Kupang. Nomor WA saya 081 246 594 759. Demikian perkenalan saya secara singkat. Kita kembali ke menu awal. Kita akan masuk ke dalam materi kita. Yang pertama kita buka tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat mengerti apa itu gaya atau pengertian gaya. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis gaya. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami konsep ketiga hukum Newton. Jadi hukum yang menjelaskan gaya itu kan hukum Newton. Kemudian yang keempat, siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gaya. Ini dari keempat tujuan ini diharapkan ini siswa nanti dapat mengerti ya. Kembali ke menu awal, kita akan masuk ke materi. Yang pertama, pengertian gaya. Jadi, gaya dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Atau dengan kata lain, sebuah gaya dapat menyebabkan objek dengan massa tertentu untuk mengubah kecepatannya, termasuk untuk bergerak dari keadaan diam, atau berakselerasi, atau untuk terdeformasi. Gaya memiliki besaran atau magnitude dan arah. Jadi gaya itu memiliki besaran dan arah, sehingga dia termasuk besaran vektor. Satuan internasional yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton. Jadi satuan gaya adalah Newton. Gaya dilambangkan dengan simbol F besar. Kemudian khusus untuk gaya gesek dilambangkan dengan Fs atau Fk, tergantung kondisinya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Jenis-jenis gaya. Gaya yang pertama yaitu gaya otot. Di sini gaya otot terjadi pada organisme biotik yang memiliki jaringan otot. Misalnya, proses pencernaan makanan dalam perut terjadi karena otot-otot pada usus mencerna makanan hingga halus. Kemudian yang kedua, gaya magnet. Gaya ini terjadi pada benda logam seperti besi atau baja terhadap magnet ataupun antar kutub magnet yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke dalam gaya gesek. Di sini gaya ini terjadi akibat sentuhan benda satu dengan benda lainnya. Gaya gesek bisa menimbulkan perlambatan pergerakan. Misalnya,
Saat di jalan raya yang berlubang dan berbatu, mobil tidak bisa berjalan cepat karena permukaan jalan yang kasar. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke dalam gaya mesin. Di sini gaya mesin diakibatkan kinerja suatu mesin. Misalnya, mesin motor membuat motor dapat melaju kencang. Kemudian yang terakhir kita masuk ke dalam gaya listrik. Selanjutnya kita masuk ke gaya listrik. Di sini muatan listrik dapat menggerakkan suatu benda. Contohnya pada kipas angin. Jadi pada kipas angin itu dari gaya listrik diubah menjadi gaya gerak, ya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya gaya pegas. Gaya pegas dihasilkan oleh benda pegas. Gaya ini terjadi karena ada tegangan dan regangan pada pegas. Misalnya, saat duduk di sofa, kita sering merasakan gaya dorongan ke atas dikarenakan sofa di dalamnya tersusun atas struktur pegas. Ya, bisa dimengerti ya. Kemudian yang berikutnya ada gaya gravitasi. Gravitasi ini gaya yang dihasilkan bumi yang menarik benda bermassa. Contohnya buah jatuh dari pohon. Ya, arah gaya gravitasi itu selalu menuju ke pusat bumi ya. Jadi buah jatuh itu selalu ke bawah, bukan ke atas. Itu karena adanya gaya gravitasi. Oke, kita masuk ke dalam selanjutnya. Di sini ada hukum-hukum yang menjelaskan tentang gaya. Yang pertama, kita masuk dalam hukum 1 Newton yang berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Kemudian benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Rumusnya sigma F sama dengan 0. Ini contoh aplikasi gaya hukum Newton, hukum 1 Newton. Jadi ini. Oke, selanjutnya hukum 2 Newton. Bunyinya seperti begini, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Ini rumusnya sigma F sama dengan M kali A atau A sama dengan sigma F per M. Di sini F adalah gaya, M massa, dan A adalah percepatan. Di sini ada gambar. Jadi percepatan tali sumur ini akan sangat berpengaruh terhadap gaya ya, ini gaya yang diberikan oleh si Anto misalnya. Jadi dia dan berbanding terbalik dengan massa ya, massa air ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini ada hukum 3 Newton. Bunyinya, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Di sini rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Di sini contoh ya. Di sini si Anto lagi ya. Anto memberikan ini aksi kepada tembok atau memberikan gaya, maka tembok juga akan memberikan reaksi terhadap Anto dengan gaya yang sama. Misalnya Anto beri gaya 10 Newton, maka tembok juga akan memberikan gaya atau reaksi sebesar 10 Newton. Oke, kita lanjut. Sini kita akan masuk dalam video. Untuk belajar, ya perhatikan. Ya, kita sekarang kita contohnya akan belajar mengenai gaya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan letak atau posisi. Gaya terbagi menjadi 3 macam.
Yang pertama adalah gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Gravitasi adalah semua gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gravitasi bumi sering disebut juga gaya tarik bumi. Contohnya, ketika sebuah apel terjatuh dari atas pohon, apel jatuh ke bawah sehingga berada di permukaan tanah. Selanjutnya adalah gaya magnet. Apa sih gaya magnet itu? Tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila dua magnet yang memiliki kutub yang sama dipertemukan, akan mengalami tolak-menolak. Bagaimana jika magnet yang berbeda kutubnya dipertemukan? Ternyata jika kutub magnet berbeda dipertemukan, maka akan saling tarik-menarik. Contoh, benda-benda yang memiliki gaya magnet adalah kompas, yaitu alat penunjuk arah. Contoh lainnya adalah pintu kulkas atau lemari es. Supaya pintunya dapat tertutup rapat, pada bagian pintu diberikan magnet. Yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika di permukaan benda saling bersentuhan. Contoh pemakaian gaya gesek adalah pada ban sepeda. Ban sepeda dibuat bergerigi supaya tidak licin saat berjalan di jalan yang licin supaya tidak tergelincir. Contoh lainnya adalah pemain sepak bola. Pemain sepak bola menggunakan sepatu yang di bawahnya tidak rata supaya pemainnya tidak terpleset saat bermain bola. Oke, jangan lupa belajar kembali adik-adik. Oke, demikian video yang tadi ya. Jadi itu, dengan video ini diharapkan kita siswa dapat lebih mengerti lagi ya. Oke, baik. Jadi ini tadi di video ini hanya dijelaskan 3 jenis gaya saja, itu 3 jenis gaya secara umum ya. Jadi yang tadi yang saya jelaskan itu yang lengkap. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita akan masuk dalam evaluasi. Ya, jadi evaluasi ini diharapkan supaya siswa itu berlatih terhadap materi yang sudah mereka terima. Oke, kita masuk dalam soal yang pertama. Bila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka pernyataan di bawah yang benar adalah, oke, kita pilih A. Kecepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. B. Percepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. C. Kecepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. D. Percepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. E. Percepatannya selalu tetap meski kecepatannya berubah-ubah. Jadi kita pilih A saja ya. Ya, benar. Coba sekali lagi. Benar. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini, sebuah benda yang semula diam bergerak dengan percepatan tetap selama 10 sekon. Jika jarak ditempuh 50 meter dan massa benda 5 kg, maka besar gaya yang bekerja adalah ini untuk adik-adik ya. Begitu ya. Tadi yang nomor 1 hanya contoh ya. Jadi ini nanti siswa yang mengerjakannya. Kita lanjut saja. Ini nomor 3. Sebuah truk dengan massa 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam.
kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 sekon. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah, oke adik-adik, lanjut. 4. Sebuah mobil bermula-mula melaju dengan kecepatan 72 km per jam di atas jalan raya. Jika ini ditanya apa ya? Mau jarak. Jadi jika koefisien gesek antara ban dengan jalan 0,8 Newton, jarak temu mobil sejak direm hingga berhenti adalah, lanjut. Kemudian soal yang kelima terakhir. Di sini sebuah mobil mainan yang awalnya diam bergerak dengan kecepatan tetap selama 5 detik. Jika jarak yang ditempuh 75 meter dan massa mobil mainan adalah 5 kg. Besar gaya yang bekerja pada mobil mainan tersebut adalah, oke, lanjut. Oke, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Semoga adik-adik atau kita semua dapat mengerti tentang apa itu gaya, kemudian apa saja jenis-jenis gaya, kemudian hukum yang menjelaskan gaya, dan kita juga lebih mengerti dalam berlatih tentang soal-soal yang berkaitan dengan gaya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.